Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas IF21B yang beranggotakan dua orang. Yang pertama saya Bayi Madudin Putra dan teman saya bernama Gojali. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami buat untuk memenuhi mata kuliah komputer dan masyarakat. Judul jurnal yang kami buat yaitu pemodelan hubungan antara sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode support vector machine atau SPM. Di sini ada beberapa poin pembahasan dalam presentasi kami, yaitu ke satu latar belakang, kedua prediksi angka pengaruh pertanian pada pertumbuhan ekonomi menggunakan SPM, yang ketiga rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima hasil pembahasan dan kesimpulan. Di poin pertama yaitu latar belakang. Pertanian memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai sektor penyedia pangan bagi penduduk, pertanian tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi. Prediksi angka pengaruh pertanian pada pertumbuhan ekonomi menggunakan SPM. Konteks penelitian. Penelitian ini difokuskan pada penggunaan SPM untuk memprediksi peran pertanian dalam pertumbuhan ekonomi. Peran SPM-nya dia sebagai menganalisis angka pengaruh pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi dengan data yang dihitung, yaitu data pertumbuhan ekonomi dan data kontribusi pertanian dalam membantu perekonomian. Rumusan masalah. Satu, bagaimana kompleksitas interaksi antara variabel-variabel sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi dapat diidentifikasi dan dianalisis menggunakan metode super vector mesin. Yang kedua, sejauh mana SVM dapat memberikan keunggulan dapat dan dalam menganalisis dan memodelkan hubungan nonlinear antara sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi dibanding dengan metode analisis tradisional. Tujuan penelitiannya yaitu pertama, menganalisis dinamika hubungan antara sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi untuk memahami peran kritis sektor pertanian dalam mendukung atau membatasi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu penerapan metode SPM mengaplikasikan metode supervektor mesin sebagai alat analisis utama untuk memodelkan hubungan antara variabel-variabel sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan mengatasi keterbatasan pendekatan linear tradisional. Baik, saya akan lanjutkan. Ada metodologi penelitian. Ada tiga tahapan. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua processing data dan penghitungan menggunakan SPM, dan yang terakhir hasil dan pembahasan. Di sini ada alur penelitian atau flowchart. Yang pertama kita akan memulai. Setelah memulai, kita harus memiliki rumusan masalah atau pemahaman masalah. Kemudian persiapan data, data apa saja yang akan digunakan. Contohnya seperti kami menggunakan data dari publikasi dari Badan Pusat Statistik. Dan kemudian ada langkah selanjutnya yaitu pre-processing, yaitu melakukan analisis tentang data tersebut, akan menggunakan kernel apa saja yang bisa digunakan untuk bisa menjalankan program SPM. Kemudian langsung menggunakan pelatihan model SPM, yaitu menggabungkan data ke dalam program SPM, kemudian validasi model, dan ada hasil prediksi di sini. Kemudian setelah ada munculnya hasil prediksi akan dilengkapi dengan evaluasi hasil, yaitu sebagai gambar pendukung seperti bagan atau gambar matriks, dan kemudian selesai. Pengumpulan data yang kami pakai adalah data publikasi dari Badan Pusat Statistik yang mencakup data pertumbuhan ekonomi dan data peran pertanian dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Preprocessing data dan penghitungan menggunakan SPM.
Reprocessing data. Hal ini mencakup pemilihan teknik analisis statistik atau pendekatan kualitatif yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian dan pemilihan kernel yang digunakan. Kernel yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah Sigmod karena pertanian dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu linear alias tidak selalu berhubungan. Ini adalah hasil prediksi dari program yang kami buat menggunakan SPM. Di sini kami menggunakan dua data, yaitu data sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi. Jadi ada empat angka di sini dari 12,8 itu menandakan dari tahun 2019 sampai 13,2 itu menandakan tahun 2022. Dan angka pertumbuhan ekonomi, kenapa ada yang -2,7 di situ adalah pada saat tahun 2020 dikarenakan ada pandemi COVID-19. Ini adalah hasil dari prediksi menggunakan SPM. Di sini tertulis prediksi peran pertanian dalam pertumbuhan ekonomi menjadi 4,3, yang awalnya itu sekitar 2,5. Nah, di sini ada mean squared error dan R2 score. Mean squared error adalah nilai yang menunjukkan bahwa semakin kecil nilainya, semakin bagus akurasi yang digunakan. Kemudian R2 score juga sama seperti itu. Jika hasilnya positif, maka itu akurasinya sangat bagus. Di sini saya mendapatkan hasil yang belum maksimal dan masih negatif. Yang terakhir, hasil dan pembahasan. Dari hasil prediksi menggunakan SPM, diprediksi pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh sektor pertanian, yaitu 4,3 di tahun yang akan datang, yaitu tahun sekarang 2023. Karena data yang dipakai data tahun 2022. Sebelumnya, peran pertanian hanya berada di angka 2,25 di tahun 2022. Namun kami akui mungkin akurasi program yang kami buat tidak 100% akurat, dikarenakan mungkin ada kekurangan dan kekeliruan. Hal ini jelas menunjukkan seberapa besar kesalahan rata-rata dari prediksi model terhadap data pelatihan. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik model dapat menjelaskan variasi dalam data pelatihan. Dan R2 score adalah metrik evaluasi yang berkisar antara min, tater hingga sampai 1, di mana nilai positif menunjukkan seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam data dibandingkan dengan model yang hanya memprediksi nilai rata-rata. R2 score sebesar min 0,41 menunjukkan bahwa model tidak dapat menjelaskan variasi data dengan baik, lebih tepatnya kurang akurat. Yang terakhir, dalam konteks penelitian ini, kami mengaplikasikan metode support vector machine atau SPM untuk memodelisasi relasi antara sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi. Temuan analisis menilaikan bahwa SPM cukup efektif sebagai alat prediktif, mampu mengurai dan memodelkan dinamika kompleks yang terjadi antara sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mungkin kurang akurat, tetapi kami menegaskan bahwa SPM memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami hubungan ini. Ini adalah referensi jurnal-jurnal tentang SPM dan pertumbuhan ekonomi untuk referensi kami untuk membuat jurnal ilmiah ini. Terima kasih, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf jika jurnal kami masih berantakan, program kami masih kurang tepat, kurang akurasi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.